Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 4331 Bala bantuan telah tiba. Dua klan iblis Kangtu dan Roh Hitam menghalangi Zhou Xi dan Zhong Yuan bola-balik, dan mereka ingin membunuh mereka. Apakah kalian ingin membunuh mereka berdua? Tepat saat Kangtu dan Jiwa Hitam hendak memulai, sebuah suara dingin terdengar dari pintu. Jiwa Hitam berkata kepada Lin Bai dengan suara dingin, Tuan King Luo, aku tahu kalian sangat damai di halaman Fuyun yang lain. Tetapi orang-orang yang kalian terima tidak secerdas Tuan King Luo. Sebaiknya aku membiarkan kalian berurusan dengan orang bodoh seperti ini terlebih dahulu. Jika tidak, kita akan menimbulkan masalah bagi Tuan King Luo di masa depan. Lin Bai maju ke depan dalam diam, wajahnya penuh es, dan berkata dengan suara rendah, aku akan memberi kalian berdua kesempatan untuk melarikan diri demi hidup kalian. Jika tidak, kalian berdua pasti akan mati di sini hari ini. Kangtu dan roh jahat saling memandang dengan senyum menghina dan mata di wajah mereka. Mereka mengakui bahwa potensi Lin Bai tidak terbatas, tetapi sekarang mereka adalah kultivasi alam Tao dan Dewa, dan Lin Bai hanyalah seorang pejuang Jiuji Daojing. Bahkan jika Lin Bai memiliki kedua tangan dan kaki, Lin Bai tidak bisa menjadi lawan mereka. Tuan King Luo, Anda harus tahu bahwa kami tidak punya niat untuk membuat musuh dengan Anda, tetapi kedua orang ini berselingkuh secara diam-diam. Kita harus memberi contoh kepada orang lain dan meminta Tuan King Luo untuk tidak ikut campur. Jika tidak, kami tidak akan bersikap kejam. Roh jahat dan Kangtu sama sekali tidak takut, dan berkata dengan senyum dingin. Anda sama sekali tidak mendengarkan saya. Baiklah, saya akan menghitung 3. Jika Anda belum melarikan diri, Anda pasti akan mati di sini hari ini. Lin Bai tersenyum dan berteriak, 1. Kangtu dan roh jahat menyebarkan persepsi mereka, dan setiap gerakan dalam jarak 10.000 mil berada dalam persepsi mereka. Mereka mengira mereka adalah orang-orang kuat dari kamar dagang Qinglong dan berani datang untuk membantu Lin Bai. Tetapi dalam persepsi mereka, tidak ada seorang pun dalam jarak 100 mil, dan tidak ada seorang pun dengan Tao atau alam dewa yang kuat muncul di sekitar Fuyun Bieyuan. Karena kita belum menemukan alam Tao dan dewa yang kuat, Kangtu dan roh jahat tidak takut pada Lin Bai. 2. Lin Bai meneriakkan dua angka ini. Kangtu dan roh jahat itu terkekeh, Tuan King Luo, saya sarankan Anda untuk tidak mencari masalah. Tidakkah Anda pikir Anda akan mati di sini hari ini? Lin Bai tersenyum misterius dan meneriakkan angka terakhir, 3. Namun, setelah suara 3 diucapkan dari mulut Lin Bai, guntur ilahi bangkit dari langit, dan tiba-tiba jatuh dari awan dan menghantam bagian atas kepala Kangtu dan roh jahat itu. Dalam sekejap, wajah Kangtu dan roh jahat itu berubah drastis. Dari guntur ilahi yang terbelah ini, mereka merasakan kekuatan penghancur jatuh dan hampir seketika dapat membunuh mereka. Tidak bagus. Ini. Kedua iblis itu tampak panik. Mereka ingin menggunakan metode rahasia bentuk tubuh untuk menghindarinya, tetapi pada saat kritis ini, guntur jatuh ke tanah dan meraung di mana-mana. Guntur melahap tubuh kedua iblis itu. Dalam sekejap, mereka menghajar kedua iblis itu sampai mati. Hanya dalam sekejap, kedua Raja Iblis yang terkenal di 13 negara bagian abadi ini menghilang. Lin Bai tampak tenang, tetapi Zhong Yuan dan Zhou Xi terkejut. Zhong Yuan berkata dengan tidak percaya, kakak seperguruan King Luo, kamu membunuh dua Taois yang kuat ini. Lin Bai tidak memiliki bahasa dan berkata sambil tersenyum, saya memiliki keterampilan yang hebat. Jangankan yang kuat di alam Tao dan Dewa. Bahkan jika itu adalah tingkat Daozun, saya tidak bisa membunuhnya. Itu adalah master. Lin Bai menatap awan. Dari langit berawan tempat guntur baru saja jatuh, seorang pria parubaya berpakaian ungu berjalan turun. Selamat datang guru. Lin Bai merendah dan membungkuk. Guru. Limojun Zhong Yuan dan Zhou Ximu ternganga melihat orang yang turun dari langit awan, dan segera membungkuk dan memberi hormat, saya telah melihat pemimpin. Baru saja, Lin Bai menerima pesan dari Limojun, mengatakan bahwa dia telah memasuki kota gurun. Lin Bai segera memberitahu Limojun di mana dia berada dan memintanya untuk segera datang. Pada saat ini, kedua klan iblis begitu acuh tak acuh sehingga mereka membiarkan Limojun membersihkannya. Sebagai pemimpin Sekte Iblis Abadi, Limojun baru saja memperoleh Tai Dao Guo beberapa tahun yang lalu, dan membunuh iblis di alam dua Dewa Tao. Itu mudah. Tidak ada hadiah. Limojun pergi ke halaman Fuyun yang lain dan berkata sambil tersenyum. Zhong Yuan dan Zhou Xi merendah dan tidak berani berkata lebih banyak. Limojun berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum, saya tidak menyangka bahwa setelah meninggalkan sekte, Anda begitu malu sehingga Anda dimasukkan ke dalam tahanan rumah oleh klan iblis.
Jika bukan karena perlindungan klan, kamu pasti sudah dibunuh oleh klan iblis. Lin Bai berkata sambil tersenyum, sebaliknya, jika aku tidak memiliki perlindungan gerbang leluhur, aku tidak akan terjebak di sini. Itu karena aku tahu bahwa ada iblis abadi di belakangku, dan aku yakin klan iblis tidak berani menyakitiku. Jadi aku memilih untuk bahagia dan tinggal di halaman Fuyun yang lain. Jika tidak ada perlindungan sekte, aku khawatir aku akan memikirkan cara untuk membunuh mereka. Terlebih lagi, kamu dapat melihat bahwa klan iblis yang berada dalam tahanan rumah memiliki sejarah panjang, apalagi aku. Bahkan seni bela diri di alam tahu biasa tidak dapat menjadi lawan mereka. Li Mojun menatap Kang Tu dan roh jahat yang baru saja mati di bawah guntur dewa, dan berkata dengan suara rendah, Raja Iblis di Gunung Wuyu Wangzu, binatang jagal bersayap 8, Kang Tu. Raja Iblis di Gunung Kubei di Lesu, tulang-tulang mati hantu dan jiwa hitam. Mereka memang tingkat Raja Iblis yang telah lama terkenal di 13 negara bagian abadi. Lin Bai bertanya, apakah kamu melihat suratku untukmu? Li Mojun menghela nafas, jika aku tidak melihatnya, aku tidak akan datang ke Sanzu secara langsung. Lin Bai berkata, karena semua master telah datang, tampaknya situasi pertempuran di Sanzu dapat diselesaikan. Ketika Zhong Yuan mendengar ini, dia segera memanggil Li Mojun, tolong ajari aku cara menyelamatkan Sanzu. Li Mojun berkata dengan lembut, jangan khawatir. Kali ini aku datang, aku telah memobilisasi orang-orang kuat dari beberapa negara bagian di Sekte Iblis Abadi untuk mendukung kota Jingyang dan Sekte Changlei. Bersamaku ada ribuan guru yang menghormati Taoisme dan keabadian. Bahkan jika ada lebih dari 500 guru di alam Tao dan Dewa, jumlahnya lebih dari 500. Dan aku memimpin 7 orang kuat yang telah mengolah alam Tai Dao Guo ke kota naga yang sunyi. Lin Bai menarik napas dingin. Sekte Iblis Abadi benar-benar kaya. Kali ini, tidak hanya ada ribuan guru Daoxian dan Taois yang kuat, tetapi juga lebih dari 500 Tao dan alam dewa. Para Taois dari sekolah-sekolah terkenal seperti Sekte Iblis Abadi tidak setara dengan mereka yang berasal dari keluarga dan klan biasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kombinasi lebih dari 500 Taois yang kuat dan 7 guru Tai Dao Guo sudah cukup untuk menyapu semua klan iblis di prefektur Pingshan pada bulan Januari, dan itu tidak sia-sia. Khususnya, ketika Zhong Yuan mendengar bahwa 7 orang kuat yang telah mencapai alam Tai Dao Guo memasuki kota gurun, dia berseru kegirangan, kota Huanglong terselamatkan. Ada bantuan. Zhong Yuan memuja bantuan sekte jahat bagi mereka yang naik turun atas nama kota naga yang sunyi. Bab 4332, Pembunuhan Hebat. Melihat seluruh dunia iblis, mereka yang telah mencapai Tai Dao Guo dapat disebut Master Top. Untuk kota naga liar, selama ada orang kuat yang telah membudidayakan Tai Dao Guo, dia tidak dapat mentolerir 27 iblis. Beberapa hari yang lalu, klan iblis berencana untuk bertarung melawan 3 kamar dagang, karena cara tercepat untuk memenangkan kota gurun adalah dengan mengalahkan 3 kamar dagang. Namun, 27 iblis meremehkan detail dari 3 kamar dagang. Ketika berhadapan dengan kamar dagang, meskipun mereka mengalahkan sebagian besar yang kuat di kamar dagang, mereka juga membayar harga yang mahal. Luka parah. Akibatnya, 27 iblis harus istirahat selama 2 hari. Pada saat ini, tas penyimpanan Kaisar Lin tiba-tiba menerima pesan. Setelah membaca, wajah Kaisar Lin tiba-tiba menjadi dingin. Klan iblis yang mengikuti Dilin melihat wajah Kaisar Lin yang jelek dan segera bertanya, Tuan Dilin, ada apa? Ada apa? Baru saja menerima berita dari Liga Iblis, Li Mojun, pemimpin Sekte Iblis Abadi, secara pribadi memimpin 7 orang kuat Tai Dao Guo dan ribuan master tingkat Daozun Daoxian ke Sanzu untuk masing-masing mendukung kota Jingyang dan Changlei Song. Jika tidak ada kecelakaan, mereka akan segera pergi ke kota Huanglong. Aliansi Iblis berarti mari kita mundur dulu. Kaisar Lin mendongak ke langit sambil mendesah panjang. Melihat tembok dan rumah-rumah kota liar, dia sedikit enggan. Sangat sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa dia menyerah begitu saja. Terutama ketika dia memikirkan King Luo, dia sangat membencinya. Jika Lin Bai tidak mendaki gunung sebelum bulan Januari untuk menyelamatkan kota naga liar, jika tidak, sebelum bulan Januari, klan iblis akan mati. Kita seharusnya bisa merebut kota naga liar. Bagaimana kita bisa membuang-buang waktu begitu banyak? Tuan Dilin, apakah Anda ingin kami mundur? Apakah kami benar-benar akan pergi? Tanya salah satu klan iblis. Dilin berkata, kita tidak bisa melanggar makna aliansi iblis. Mari kita berpisah dari kota naga liar dan mencari tempat untuk menyembuhkan luka. Tunggu perintah berikutnya dari Liga Iblis.
Saya tidak akan bertanggung jawab atas semua efek jahat dari rencana ini. Seseorang berkata, Tuan Dilin, kita semua tahu bahwa alasan utama kegagalan rencana aksi ini adalah King Luo. Jika bukan karena kemunculannya, kita seharusnya sudah merebut kota gurun sebulan yang lalu. Tuan Dilin tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Klan Iblis masih punya kesempatan. Kaisar Lin menganggukkan kepalanya dan berkata, semuanya, pergilah. Pada saat yang sama, di gang yang gelap, 25 iblis itu berhamburan pergi, dan Dilin hendak mengeluarkan catatan untuk menghubungi roh jahat dan Kang Tu untuk pergi. Pada saat ini, Dilin tiba-tiba merasakan ada tekanan tak terlihat yang menutupi tempat itu. Melihat ke atas, ada dua lelaki tua dengan gaya abadi dan wajah tersenyum di kedua sisi jalan. Oh, akhirnya. Kau membuat kami mudah ditemukan. Kami hampir membalikkan kota gurun. Kaisar Lin mendongak dan melihat seorang lelaki tua muncul di pintu masuk dan ujung gang, menghalangi jalan di sini. Melihat kedua orang ini, wajah Kaisar Lin sangat buruk. Tampaknya mereka adalah dua lelaki tua biasa, tetapi ada tekanan tak terlihat pada mereka, yang membuat hati Dilin dan klan iblis lainnya diselimuti kabut yang tak terpisahkan. Sepertinya kau masih memiliki banyak keraguan. Perkenalkan, aku. Sambil menghadap lelaki tua Kaisar Lin, dia berkata sambil tersenyum, aku adalah tetua ketiga ke Yu dari Paviliun Tetua Sekte Iblis Abadi. Aku adalah tetua ke-17 dari Paviliun Tetua Sekte Iblis Abadi. Kedua orang tua di jalan itu berkata sambil tersenyum. Ketika Kaisar Lin mendengar bahwa mereka telah melaporkan keluarga mereka sendiri, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Semua seniman bela diri di 13 negara abadi tahu bahwa 20 tetua di Paviliun Tetua Sekte Iblis Abadi adalah orang-orang kuat yang telah membudidayakan buah Tao Tai. Tidak diragukan lagi bahwa tetua ketiga dan tetua ke-17 tidak diragukan lagi adalah seniman bela diri di alam Tai. Lari. Larilah sejauh yang kau bisa. Kaisar Lin mengatupkan giginya dan hampir retak. Dia berbisik kepada keluarga iblis di sekitarnya. Pada saat berikutnya, klan iblis ini mulai menggunakan kekuatan sihir mereka dan melarikan diri. Mau pergi? Kalian sudah membuat banyak kerusakan di kota gurun selama beberapa bulan, dan kalian malah pergi seperti ini. Sambil mencibir, ketiga tetua melangkah maju satu langkah, dan kekuatan mereka yang dahsyat menutupi langit dan jatuh seperti gunung, membunuh semua roh dan wujud dari tiga klan iblis dalam satu gerakan. Kaisar Lin melotot dan berseru, naga bersulam, anjing tua, 100 meteor. Ketiga tetua membunuh tiga klan iblis di alam Taoisme dan dewa. Ketika Kaisar Lin penuh dengan kepanikan, dia dipenuhi dengan amarah. Klan iblis ini mengikuti mereka untuk waktu yang lama. 27 iblis memiliki ikatan yang dalam satu sama lain. Persahabatan dan persaudaraan mereka dekat satu sama lain. Sekarang Kaisar Lin melihat ketiga iblis terbunuh, dan hatinya seperti pisau. Pada saat yang sama, 17 tangan tetua, kekuatan yang ganas dan kuat akan mencabik-cabik dua klan iblis lainnya menjadi berkeping-keping. Jalan ini, segera oleh aliran darah yang diwarnai merah, ras iblis lainnya mati-matian melarikan diri dari jalan raya. Begitu Dilin menggertakkan giginya, dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk ragu-ragu. Dia harus segera melarikan diri dari kota naga liar itu. Kalau tidak, dia takut bahkan Kaisar Lin akan mati di tangan buah Taoisme Tai yang kuat itu. Ah! Dilin, ayo pergi. Aku akan menghentikan mereka. Kamu bisa mengguncang pohon itu. Kamu sangat berani. Ketika Kaisar Lin menoleh ke belakang, sebuah klan iblis bergegas ke 17 tetua, berharap untuk menggunakan hidup mereka untuk memperjuangkan waktu agar bisa melarikan diri demi Dilin. Tetapi tepat pada saat kritis ini, 17 tetua mengguncang tubuh iblis itu menjadi busa darah dengan satu tangan, dan kemudian mengejar Dilin. 3 tetua dan 17 tetua jelas mengerti bahwa klan iblis bernama Dilin ini adalah pemimpin tim mereka. Sangat penting untuk menangkapnya. Tepat saat 3 tetua dan 17 tetua mengejar Dilin dan klan iblis lainnya di kota, Li Mojun merasakan kekuatan alam Tai Dao Guo di luar Fuyun Biyuan, dan segera berkata sambil tersenyum, sepertinya beberapa tetua telah menemukan kelompok klan iblis itu. Ayo kita pergi dan lihat. Lin Bai dan Li Mojun pergi berdampingan, sementara Zhong Yuan dan Zhou Xi tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Li Mojun. Lin Bai meminta Zhong Yuan untuk pergi ke kamar dagang Qinglong untuk memberitahu berita tentang kedatangan Sekte Iblis Abadi yang kuat, dan meminta kamar dagang Qinglong untuk menyebarkan berita tersebut untuk menstabilkan orang-orang di kota naga yang sunyi, dan membiarkan Zhou Xi tetap tinggal untuk melindungi Sun Yao dan Liu Jiangsui. Berjalan bersama Li Mojun di langit, Lin Bai melihat ke bawah dan melihat bahwa kota naga yang sunyi,
yang telah dirusak oleh klan iblis, telah hancur. Penduduk dan tentara di jalan berada dalam bahaya, dan mereka gemetar dan tak berdaya. Di kejauhan kota, terdengar suara bumi yang bergetar. Seperti yang kau katakan, ada yang disebut, Aliansi Iblis Abadi, di 13 negara bagian abadi. Li Mojun menanyakan keraguannya. Sebenarnya, setelah melihat surat Lin Bai, Li Mojun masih belum bisa mengetahuinya. Apakah ini kekuatan yang dipaksakan Lin Bai kepada Li Mojun untuk diciptakan, atau apakah Sekte Iblis Abadi benar-benar memiliki kekuatan gelap yang tumbuh di bawah pengawasan Li Mojun? Bab 4333 Arus Bawah. Aliansi Iblis Abadi adalah kekuatan yang Lin Bai dengar di suku kadal api. Awalnya, Lin Bai mengira bahwa dia akan segera datang ke dunia iblis. Dia tidak tahu bahwa ada kekuatan kuno seperti itu di 13 negara bagian abadi. Namun, ternyata Lin Bai tidak hanya tidak mengetahui keberadaan Aliansi Iblis Abadi, tetapi juga prajurit lain di 13 negara bagian abadi, dan bahkan Li Mojun tidak begitu jelas tentang hal itu. Awalnya, Lin Bai juga merasa bahwa Aliansi Iblis Abadi tidak ada. Namun kemudian, dia menemukan jejak 27 iblis dan keberadaan iblis Fata Morgana di kota naga liar, yang meyakinkannya bahwa Aliansi Iblis Abadi benar-benar ada dan sangat kuat, yang dapat dengan mudah memobilisasi keluarga iblis di negara bagian lain di 13 negara bagian abadi. Lin Bai berkata sambil tersenyum getir, "Tuan, apakah Anda bertanya kepada saya?" 13 negara bagian abadi adalah 13 negara bagian yang berada di bawah pengelolaan Sekte Iblis Abadi. Berapa banyak kekuatan besar yang ada di 13 negara bagian abadi? Bukankah Anda seharusnya tahu lebih banyak tentang hal itu daripada saya? Apakah Anda bertanya kepada saya? Li Mojun tertawa dan memarahi, ini memang kelalaian tugas saya. Jika Aliansi Iblis Abadi benar-benar ada dan tumbuh hingga titik seperti itu di bawah pengawasan Sekte Iblis Abadi, saya bahkan tidak akan menyadarinya. Lin Bai berkata, menurut penilaianku, Aliansi Iblis Abadi seharusnya menjadi kekuatan dalam kegelapan 13 negara bagian abadi. Di mana gerbang kekuatan ini? Berapa banyak pemain kuat yang ada di Liga? Aku tidak tahu, tetapi aku yakin bahwa Aliansi Iblis Abadi memiliki hak untuk memobilisasi semua klan iblis di 13 negara bagian abadi, dan bahkan klan iblis di alam Tao dan Tuhan mematuhi perintahnya. Itu membuatku merasa bahwa semua klan iblis di 13 negara bagian abadi telah menyatakan kesetiaan dan kepatuhan kepada Aliansi Iblis Abadi. Jika kamu dapat membuat semua klan iblis di 13 negara bagian abadi mematuhi perintah mereka, maka di belakang Aliansi Iblis Abadi, pasti ada yang kuat yang duduk di kursi. Lin Bai dan Li Mojun berjalan di awan di atas kota naga. Saat mereka berjalan, mereka mengatakan bahwa Lin Bai dengan hati-hati memberitahu Li Mojun tentang rumor tentang Aliansi Iblis Abadi yang terdengar di kadal api, dan juga memberitahu Li Mojun tentang dugaan dan dugaannya. Setelah mendengar ini, wajah Li Mojun berangsur-angsur menjadi suram. Lin Bai berkata, Aliansi Iblis Abadi memiliki kemampuan untuk memobilisasi semua klan iblis di 13 negara abadi. Kekuatan pasukan ini sangat kuat, tetapi sekarang mereka masih dipaksa untuk bertahan dalam kegelapan, jadi mereka pasti sedang merencanakan. Kurasa yang direncanakan oleh klan iblis adalah dunia abadi 13 negara. Lagi pula, aku curiga ada bayangan sekte bulan jahat di balik Aliansi Iblis Abadi. Seperti yang dikatakan pemimpin sekte sebelumnya, sekte bulan jahat sangat tidak puas dengan sekte Iblis Abadi. Mungkinkah sekte bulan jahat diam-diam memerintahkan orang kuat untuk datang ke 13 negara abadi dan diam-diam menyiapkan kekuatan yang dapat menggantikan sekte Iblis Abadi? Li Mojun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin di matanya, pertama-tama, kita harus menangkap klan iblis dari Liga Iblis Abadi untuk diinterogasi, dan mengatakan bahwa tidak peduli ada orang-orang tinggi di belakang Liga Iblis Abadi atau mereka ingin menerobos 13 negara abadi, Sekte Iblis Abadi sama sekali tidak akan membiarkan mereka bertahan hidup. Ledakan. Terdengar suara bumi berguncang di depan. Lin Bai dan Li Mojun mendongak. Keyu, tiga tetua, datang dengan seorang pemuda berlumuran darah. Dia melemparkan pemuda itu di bawah kaki Li Mojun dan berkata, laporkan kembali kepada pemimpin, kami telah membantai semua 27 iblis di kota ini. Menurut instruksi pemimpin, kami telah meninggalkan pemimpin. Bagi pemuda di kaki Li Mojun, dia adalah Kaisar Lin, tetapi Kaisar Lin saat ini tidak lagi bersemangat seperti beberapa bulan yang lalu. Sekarang dia berlumuran darah, matanya berkaca-kaca, wajahnya pucat, napasnya seperti sutra yang mengembara, dia sekarat, dan tubuhnya memiliki banyak bekas luka. Jelas, dia dipukuli sampai mati oleh tiga tetua hidup-hidup. Lin Bai menatap Kaisar Lin, dan Kaisar Lin juga menatapnya.
Keduanya terdiam. Limo Jun berkata dengan suara rendah, "Tiga tetua, tolong dorong orang ini kembali ke gerbang leluhur dan lakukan pengadilan yang ketat. Aku tidak peduli apa yang digunakan balai hukuman. Aku harus membiarkannya berbicara dan memberitahu kita apa yang baik untuk kita." Tiga tetua mengepalkan tangan mereka dan mengangguk sedikit. Dalam perjalanan, Limo Jun memberitahu semua tetua tentang aliansi iblis abadi yang disebutkan dalam hati Lin Bai. Sekarang setelah tiga tetua mendengarnya, mereka tahu bahwa semuanya tidak ceroboh. Mereka segera membawa Kaisar Lin dan langsung pergi ke sekte. Masalah di kota hampir terselesaikan. Bagaimana denganmu? Apakah kau ingin tinggal di Sansu? Atau kembali ke gerbang leluhur? Limo Jun bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau tidak, tinggallah sebentar, dan masalah kota Huanglong sudah terselesaikan. Aku harus pergi ke kota Jingyang dan sekte Changlei. Membosankan sekali. Bicaralah padaku. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, aku sudah bosan dengan Sansu, tetapi aku tidak ingin tinggal di sini untuk 1 hari lagi." Limo Jun mengangguk dan berkata, "Baiklah, para pengikut sekte iblis abadi yang mendukung kota Huanglong akan kembali dalam 5 hari. Kemudian kau dapat mengikuti mereka kembali ke sekte. Aku tidak akan tinggal lama. Aku akan pergi ke kota Jingyang dan sekte Changlei. Bagaimanapun juga, itulah medan perang utama klan iblis. Di daratan Sansu, kota Huanglong bukanlah inti Sansu. Hanya kota Jingyang dan klan Changlei yang menjadi fondasi inti Sansu. Klan iblis juga berfokus pada kota Jingyang dan klan Changlei. Ketika orang kuat dari sekte iblis abadi tiba di Sansu, Limo Jun mengkhawatirkan situasi Lin Bai, jadi dia membagi pasukannya dan meminta para prajurit dari aliansi 13 negara untuk pergi ke kota Jingyang dan sekte Changlei terlebih dahulu. Dia membawa beberapa murid dan 7 orang kuat Tai Daoguo untuk menyelamatkan Lin Bai di kota naga yang tandus. Sekarang 27 iblis di kota itu telah dibunuh oleh 3 tetua dan 17 tetua. Kerusuhan di kota itu telah ditekan. Adapun keluarga iblis di luar kota, itu tidak cukup untuk ditakuti. Limo Jun, dengan 7 tetua Tai Daoguo, langsung menuju kota Jingyang dan sekte Changlei, sementara Lin Bai datang ke kamar dagang Qinglong. Di aula konferensi, para pemimpin dari 3 kamar dagang di kota Huanglong dan keluarga besar dan kecil di kota Huanglong sedang menjamu para penguasa kuat dari sekte iblis abadi yang datang untuk mendukung mereka. Pada saat ini, Lin Bai jatuh dari awan, dan banyak orang kuat dari kota Huanglong keluar untuk menyambutnya. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa hanya Lin Bai yang sendirian. "King Luo, apakah kamu sendirian?" Baru saja Zhong Yuan kembali dan berkata, "Mengapa kamu tidak melihatnya bersamamu?" Presiden Kamar Dagang Qinglong bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Jiao sudah pergi ke kota Jingyang dan sekte Changlei bersama beberapa tetua. Lin Bai menjawab dengan ringan. "Oh, begitulah." Presiden dari 3 kamar dagang semuanya tampak sedikit sedih. Karena status mereka, jika bukan karena Lin Bai tinggal di kota Huanglong, diperkirakan Zhang Jiao tidak akan datang ke sini secara langsung. Sekarang mereka telah kehilangan kesempatan terbaik untuk melihat Limo Jun. 3 kamar dagang memperkirakan bahwa mereka tidak akan dapat melihat Limo Jun dalam kehidupan ini. "Adik seperguruan King Luo, kamu baik-baik saja." Pada saat ini, tampaknya suara kakak laki-laki di aula Nei Yuan tertawa dan berkata, "Dengarkan suaranya. Dia dikurung dalam tahanan rumah oleh klan iblis di Fuyun Bieyuan." Tes, aku tidak menyangka kalau adik seperguruan King Luo yang selama ini selalu melanggar hukum, malah makan sampai layu. Lin Bai mengerutkan kening, melihat ke arah kerumunan, mencari siapa yang berbicara. Bab 4334 Situasi keseluruhan telah diputuskan. Lin Bai mengerutkan kening dan melihat ke dalam, mendengar suara yang familiar, tetapi tidak tahu siapa yang sedang mengolok-oloknya. "Oh, teman kecil King Luo, silakan masuk." Kebetulan prajurit yang datang dari sekte iblis abadi untuk mendukung kota naga yang sunyi juga ada di antara mereka. Presiden Kamar Dagang Qinglong menyambut Lin Bai masuk. Lin Bai melihat pria di dalam ruangan, seorang wanita muda dengan gaun biru, duduk di kursi dengan cangkir teh di mulutnya, menatap Lin Bai dengan ekspresi menggoda. Tidak heran suaranya begitu familiar. Itu adalah kakak perempuan Qin. Lin Bai terdiam sambil tersenyum. Ketika dia ingat bahwa dia telah merusak pakaian para dewa Due di paviliun Qin, dia masih sedikit sedih. Jadi terkadang dia sengaja membiarkan Qin Yuyan, apakah prajurit yang datang untuk mendukung kota naga gurun sebenarnya adalah kakak perempuan Qin. Qin Yuyan Siu mengernyitkan alisnya, bagaimana? Tidak bisakah? Kota Huanglong adalah kota dagang,
dan kami memiliki banyak kerja sama dengan Paviliun Qin. Saya adalah murid dari Sekte Iblis Abadi dan salah satu orang yang bertanggung jawab atas Paviliun Qin. Apa salahnya saya memimpin tim untuk mendukung kota Huanglong? Lin Bai merenung bahwa pasti ada hubungan bisnis antara tiga kamar dagang dan Paviliun Qin. Sekte Iblis Abadi datang untuk mendukung Sansu. Tentu saja, Paviliun Qin akan menjadi yang pertama menanggung beban. Bagaimanapun, dia adalah mitra bisnis. Sekarang dia menyelamatkan hidup mereka, dan di masa depan, dia dapat meningkatkan beberapa saluran penjualan. Sebagian besar murid Sekte Iblis Abadi yang mengikuti Qin Yuyan juga merupakan seniman bela diri yang setia kepada Paviliun Qin, dan mereka adalah pemimpin Qin Yuyan. Ketua Kamar Dagang Qinglong berkata, saya beruntung mendapat bantuan dari Sekte Iblis Abadi. Sekarang pemimpin Sekte Iblis Abadi dan semua orang kuat telah pergi. Namun, saya tidak tahu 27 iblis di kota ini. Bisakah Anda melakukan sesuatu? Lin Bai berkata, jangan khawatir. Sebelum pemimpin pergi, dia telah memerintahkan 3 tetua dan 17 tetua untuk membunuh semua 27 iblis, tidak ada yang tersisa hidup-hidup, dan Kaisar Iblis pertama Lin hancur berkeping-keping, dan tubuh serta jiwanya hancur dan tidak ada lagi. Tuan, Anda dapat mengirim prajurit untuk mencari di kota ini. Saya yakin Anda akan segera menemukan tulang-tulang 27 iblis. Tolong kirim seseorang untuk memenggal kepala 27 iblis dan menggantungnya di gerbang kota untuk menakut-nakuti keluarga iblis di luar kota. Setelah itu, kota Huanglong tidak perlu keluar untuk bertarung dengan klan iblis. Hanya jika kabar baik datang dari kota Jingyang dan Chang Leizong, maka setan-setan di luar kota akan dapat dikalahkan. Mendengar hal ini, presiden dari 3 kamar dagang merasa sangat gembira. 27 iblis sudah mati. Bagus sekali. Aku tidak menyangka bahwa bahkan klan iblis terkemuka pun hancur berkeping-keping. Kekuatan tetua Sekte Iblis Abadi benar-benar tak tertandingi di dunia. Bagus sekali. Kota naga yang sunyi akhirnya selamat dari bencana ini. Aula itu penuh dengan kegembiraan, dan kabut di semua wajah tersebar dan kosong, memperlihatkan senyum bahagia. Kemudian, di bawah pengaturan 3 kamar dagang, seorang prajurit segera menemukan tulang dari 27 iblis. Menurut Lin Bai, dia memenggal kepalanya dan menggantungnya di atas gerbang kota untuk menakut-nakuti klan iblis di luar kota. Akhirnya, kota itu damai. Sekarang kita hanya perlu menunggu sampai Sekte Iblis Abadi yang kuat mengalahkan klan iblis di kota Jingyang dan klan Changlei, maka pertempuran antara orang-orang Sanzu dan klan iblis akan berakhir. Qin Yuyan adalah pemimpin prajurit Sekte Iblis Abadi yang bergegas menyelamatkan kota naga yang sunyi. Sekarang Qin Yuyan masih perlu melakukan beberapa bisnis di kota, jadi dia perlu tinggal sebentar. Setelah perang besar, kota gurun itu sedang menunggu kemakmuran. 3 kamar dagang telah menderita kerugian besar dan perlu pulih. Oleh karena itu, kemunculan Paviliun Qin tidak hanya dapat menjual ramuan dan senjata ajaib di dalam Paviliun Qin ke kota naga yang tandus, tetapi juga menjual harta yang telah disimpannya sejak lama ke Paviliun Qin. Melalui perdagangan, itu dapat mempercepat pemulihan vitalitasnya. Singkatnya, Qin Yuyan tidak datang untuk menyelamatkan kota naga yang tandus, tetapi untuk berbisnis dengannya. 7 hari kemudian, Qin Yuyan memerintahkan orang untuk mengirim pesan yang mengatakan bahwa para pengikut Sekte Iblis Abadi akan kembali ke sekte itu besok pagi. Pada saat yang sama, Qin Yuyan akan pergi ke kota Jingyang untuk berurusan dengan Sekte Changlei, jadi dia tidak kembali bersamanya. Lin Bai tidak perlu memikirkannya. Kota Jingyang dan Sekte Changlei setelah perang pasti membutuhkan banyak hal spiritual untuk memulihkan vitalitas mereka. Para prajurit di kota itu membutuhkan banyak obat mujarab untuk menyembuhkan luka mereka, dan mereka juga membutuhkan banyak senjata ajaib untuk menambah kekuatan mereka. Ini adalah kesempatan yang baik bagi Paviliun Qin untuk meraup banyak keuntungan. Qin Yuyan adalah wanita yang sangat cerdas, dia tidak akan melewatkan kesempatan bisnis ini. Qin Yuyan ingin mengundang Lin Bai ke kota Jingyang dan Sekte Changlei bersama-sama, tetapi Lin Bai menolaknya. Sekarang negara pegunungan itu sedang kacau, Lin Bai tidak ingin ikut campur. Setelah berbulan-bulan tinggal di kota Huanglong, Lin Bai sudah kelelahan secara fisik dan mental. Sekarang dia hanya ingin kembali ke Sekte Iblis Abadi dan tidur dengan nyaman selama beberapa hari. Malam itu, di Istana Fuyun, Lin Baizeng memberitahu Zhou Si dan Sun Yao bahwa mereka akan kembali ke Sekte Iblis Abadi besok. Mereka semua bersemangat. Tepat pada saat ini, presiden dari 3 kamar dagang di luar Fuyun Bi Yuan dan Zhong Yuan Liangke mengetuk pintu. Zhou Si memperkenalkan mereka kepada Lin Bai.
Presiden Qinglong berkata dengan penuh terima kasih, tiga kamar dagang menggantikan semua prajurit di kota Huanglong, dan berterima kasih kepada King Luo atas bantuan mereka yang benar. Jika bukan karena pandangan jauh ke depan King Luo beberapa kali, kota Huanglong tidak akan pernah bertahan sampai hari ini. Sekarang pertempuran di kota naga yang sunyi telah berakhir, meskipun tidak ada yang bisa dilakukan, itu akhirnya tenang. Tiga kamar dagang kami telah dengan hati-hati memilih beberapa harta karun dari rumah harta karun dan mengirimkannya kepada King Luo Xiaoyou. Tolong jangan tidak menyukainya dan terimalah. Zhong Yuan, bawakan harta karun itu. Atas perintah Presiden Qinglong, Zhong Yuan datang ke Lin Bai dengan piring giok di tangannya dan berkata sambil tersenyum, kakak senior King Luo, tiga harta karun ini dipilih dengan hati-hati oleh tiga kamar dagang kami. Harta karun yang disiapkan oleh kamar dagang Qinglong kami adalah senjata ajaib kelas atas yang disebut pedang bunga mawar. Ketika Zhong Yuan membuka piring giok, tiga harta karun terungkap di atasnya, dan salah satu kotak harta karun terbuka. Semburan cahaya ungu menyambar ke langit dari piring giok. Lin Bai melihat ke dalam, dan pedang ungu yang mengalir dengan roh abadi ditempatkan di dalamnya. Pedang bunga mawar adalah senjata ajaib kelas atas. Itu adalah salah satu dari sedikit harta karun di 13 negara bagian abadi. Jika dijual di pasaran, diperkirakan nilainya sangat besar. Itu juga salah satu dari sedikit harta karun di kamar dagang Qinglong. Harta karun yang disiapkan oleh kamar dagang Tianliang kami adalah manik-manik berkilau bintang surgawi 12. Ketua kamar dagang Tianliang membuka kotak harta karun. Ada satu set gelang di dalamnya. Setiap manik-manik sangat indah dan bersinar dengan kilau suci, mengenakannya di tubuh Anda sangat bermanfaat bagi kultivasi alam Tao. Saya melihat bahwa King Luo akan segera menerobos Daosun. Saya pikir itu akan sangat berguna bagi King Luo. Presiden Kamar Dagang Mei Bao berkata, kamar dagang baru saja dijarah oleh klan iblis, dan banyak hartanya telah hilang. Di bawah pemilihan saya yang cermat, saya telah membawa harta pertahanan diri yang bagus, bernama, baju besi bagian dalam pita yang menenangkan hati. Itu lemah dan dapat diintegrasikan ke dalam kulit. Jika dalam bahaya, ia dapat muncul dan mempertahankan diri. Bab 4335 kembali ke sekte. Melihat ketiga harta karun itu, mata Lin Bai menyipit. Kedengarannya ketiga harta karun ini tidak murah. Pertama-tama, barang yang paling berharga bagi Lin Bai adalah pedang bunga krep myrtle. Itu adalah senjata ajaib dengan kualitas terbaik. Lin Bai juga seorang kultivator pedang. Secara alami, dia sangat menyukai pedang bunga krep myrtle dan tahu nilainya luar biasa. Kedua, ada 12 manik-manik kaca Tianxing. Kedua belas manik-manik itu membentuk untaian. Mengenakannya di tubuh Anda sangat bermanfaat bagi kultivasi alam Tao. Selain itu dapat melihat melalui kesombongan. Beberapa iblis dan roh jahat tidak dapat melukai prajurit yang mengenakan manik-manik kaca Tianxing. Itu juga sangat bagus. Terakhir, itu adalah baju besi bagian dalam Liu Guang yang mengatur hati. Lin Bai melihatnya. Itu sangat indah. Lihat saja dengan mata telanjang, Anda dapat melihat bahwa itu memiliki pertahanan yang luar biasa. Senjata biasa sulit ditembus. Itu dapat dianggap sebagai pertahanan yang bagus. Lin Bai sangat menyukai ketiga harta karun itu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, ini. Presiden Kamar Dagang Qinglong berkata dengan cara yang benar, kami tidak dapat membalas kebaikan besar King Luo Xiaoyou kepada kota naga yang terpencil. Kami hanya tiga harta. Tolong jangan menolak dan terimalah mereka. Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, saya akan menerimanya. Mendengar harta karun Lin Bai, ketiga presiden juga menunjukkan senyum di wajah mereka. Mereka mengirim tiga harta karun tidak hanya untuk berterima kasih kepada Lin Bai karena telah menyelamatkan kota naga yang terpencil, tetapi juga yang lebih penting. Mereka dapat melihat bahwa status Lin Bai di Sekte Iblis Abadi sangat luar biasa. Dia terjebak di kota naga yang terpencil. Bahkan para pemimpin Sekte Iblis Abadi datang untuk menyelamatkannya. Kita dapat membayangkan betapa tingginya Lin Bai di Sekte Iblis Abadi. Jika Anda dapat berteman dengan andalan Sekte Iblis Abadi di masa depan, itu akan sangat bermanfaat bagi masa depan kota Huanglong dan tiga kamar dagang. Tiga harta karun itu tidak penting bagi tiga kamar dagang, tetapi jika ketiga harta karun itu dapat meninggalkan kesan yang baik pada Lin Bai, itu akan sangat berharga. Setelah menerima tiga harta karun itu, Lin Bai mengobrol dengan Presiden tiga kamar dagang di Fuyun Bieyuan hingga tengah malam. Saat fajar keesokan harinya, tiga presiden secara pribadi mengirim Lin Bai, Zhou Xi, Sun Yao, Liu Jiangshui dan yang lainnya untuk meninggalkan Fuyun Bieyuan.
Mereka menginjak susunan transmisi dengan para murid dari Sekte Iblis Abadi dan meninggalkan kota Huanglong. Para murid Sekte Iblis Abadi bergegas membantu Sanzu, dan saluran transmisi dibuka satu demi satu. Terutama, 2 atau 3 hari yang lalu, kabar baik bahwa kota Jingyang dan Changleizong telah mengalahkan klan iblis sangat meredakan situasi tegang di Sanzu, dan jaringan transmisi antar kota-kota besar mulai beroperasi kembali secara bertahap. Setelah melewati susunan transmisi, Lin Bai dan yang lainnya meninggalkan kota naga yang sunyi dan menginjakkan kaki di perahu roh di luar negara pegunungan. Setelah beberapa susunan transmisi di batas negara lain, mereka secara bertahap mendekati wilayah Sekte Iblis Abadi. Sekitar 7 atau 8 hari kemudian, Lin Bai dan Zhou Xi kembali ke Sekte Iblis Abadi lagi. Akhirnya kembali. Ketika Zhou Xi dan Sun Yao melihat pegunungan Sekte Iblis Abadi di kejauhan, wajah mereka tidak terlihat bahagia. Berbulan-bulan mengembara dan hidup dan mati telah membuat orang lelah. Meskipun Lin Bai menyelamatkan mereka dari bahaya, mereka masih terjebak dalam perang kota naga yang sunyi. Sekarang kembali ke Sekte Iblis Abadi, Zhou Xi dan Sun Yao akhirnya dapat berkultivasi dengan tenang selama beberapa bulan. Adapun Liu Jiangsui dan Liu Anan, mereka datang ke Sekte Iblis Abadi untuk pertama kalinya. Melihat pegunungan yang megah dan luar biasa dan bangunan istana yang menjulang tinggi, mereka tidak dapat menahan perasaan takut dan khawatir, serta bingung tentang masa depan. Lin Bai membawa orang-orang ke Sekte Iblis Abadi dan kembali ke Pondok Pedang Tibet. Zhou Xi, kamu atur kediaman Liu Jiangsui dan Liu Anan. Aku akan beristirahat dulu. Setelah memberikan Liu Jiangsui dan Liu Anan kepada Zhou Xi, Lin Bai kembali ke kediamannya dan tertidur di tempat tidurnya. Namun, saat Lin Bai bangun, sudah 3 hari kemudian. Setelah Sekte Iblis Abadi campur tangan dalam situasi perang Sanzu, Lin Bai tidak perlu khawatir tentang hal itu. Bagaimanapun, Li Mojun dan 7 orang kuat Tai Daoguo sudah cukup untuk menyapu langit dan bumi negara pegunungan. Bahkan jika aliansi Iblis Abadi berada di belakang klan Iblis Sanzu, diperkirakan dia tidak akan berani menyinggung kekuatan surgawi Sekte Iblis Abadi saat ini. Lin Bai menebak bahwa dalam waktu sebulan, perang Sanzu pasti akan berakhir dengan kekalahan klan Iblis. Adapun kota naga liar, itu bukan medan perang depan klan Iblis. Kekuatan utama klan Iblis masih berada di kota Jingyang dan Changleizong. Hanya ada beberapa klan Iblis yang tersebar dan 27 Iblis di sekitar kota. Jika kekuatan utama klan Iblis berada di kota naga liar, diperkirakan bahwa meskipun Lin Bai memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan surga, akan sulit bagi Lin Bai untuk bergerak selama berbulan-bulan. Pada malam hari, Lin Bai bangun dengan mengantuk dan keluar rumah untuk bernapas. Namun, dia melihat Liu Jiangsui berdiri di tepi danau yang mengamati bulan, memandangi ikan-ikan di kolam dengan awan yang suram. Cahaya bulan yang menyinari tubuhnya meregangkan bayangannya sangat panjang. Ketika Lin Bai melihat dari kejauhan, dia dapat melihat bahwa Liu Jiangsui sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana dengan Liu Anan? Apakah kamu sedang tidur? Lin Bai berjalan perlahan untuk bertanya. Liu Jiangsui mendengar suara itu dan segera menyingkirkan suasana hatinya yang sedih. Dia berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum, "Tuan, Anda sudah bangun. Apakah Anda sedang memikirkan sesuatu?" Tanya Lin Bai. Liu Jiangsui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Gunung Lusan sangat indah dan cantik. Di dunia iblis yang kacau dan tanpa ampun, ini adalah tanah yang murni." Lin Bai berkata, "Kalau begitu, mengapa Anda masih mengerutkan kening?" Jejak kesedihan muncul di wajah Liu Jiangsui, Pondok Pedang Tibet bagus untuk segalanya, tetapi Suer merasa bahwa dia selalu menjadi orang luar di sini. Suer tidak berbakat, penampilannya biasa saja, kesepian dan tidak berdaya. Dia membawa seorang adik perempuan bersamanya. Sungguh menjijikkan pergi ke sana. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa tenang di Pondok Changjian. Selama kamu tidak melakukan kesalahan, aku tidak akan mengambil inisiatif untuk mengusirmu. Selain itu, kalian berdua baik padaku. Aku bilang aku akan membiarkanmu tinggal di Sekte Iblis Abadi. Jika kamu mengatakan kamu pekerja keras, semua orang di Pondok Pedang Tibet akan menangis." Selama perang di Lianzu, seluruh keluarga Zuxi dibantai oleh prajurit Xuanzu. Dia juga kesepian dan mengikutiku ke Pondok Pedang Tibet sendirian. Sun Yao, seperti yang kau katakan tadi, dia tidak berbakat dan terlihat biasa saja. Dia dibesarkan oleh keluarganya sebagai korban perkawinan beda agama sejak dia masih kecil. Setelah aku pergi ke kota Jianshan, dia mengikutiku ke Sekte Iblis Abadi. Jika saudara perempuanmu tidak jauh berbeda dari mereka, kau tidak perlu peduli.
Jika kau tinggal di Pondok Pedang Tibet dan aku tinggal di Pondok Pedang Tibet, kau akan menjadi lebih baik. Tidak perlu terlalu membebani pikiranmu. Ketika pemimpin kembali dari Sansu, aku akan pergi ke guru dan memohon belas kasihan, sehingga kau dan saudara perempuanmu dapat beribadah di sekte. Setelah itu, kau dapat berlatih dengan baik di sekte. Selama waktu ini, kau dapat membiasakan diri dengan lingkungan sekitar di Pondok Pedang Tibet. Ada banyak monster di Gunung Wuyuan, tetapi mereka tahu bahwa kaulah yang kubawa kembali dan tidak berani menyakitimu. Jika kau memiliki kemampuan, kau dapat menangkap dan memakan ikan di Danau Bulan. Liu Jiangshui mendengar kata-kata Lin Bai, dan senyum cerah muncul di wajahnya. Terima kasih banyak, Tuan. Pada saat ini, Lin Bai merasa bahwa seseorang menabrak susunan pelindung gunung dari Pondok Pedang Tibet. Lin Bai menyebarkan persepsinya dan melihat orang-orang di luar formasi kota pelindung. Dia mengerutkan kening, apa yang dia lakukan di sini?